Oke, mari kita bedah tuntas soal NFT. Anda pasti sering dengar kan, ada gambar digital yang laku jutaan dolar. Terus mikir, ini apaan sih? Wajar banget kalau bingung, harganya kedengeran gila. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita akan urai semua kerumitan ini, biar misteri NFT jadi sesuatu yang benar-benar Anda pahami. Kita akan kupas tuntas NFT ini dalam 6 bagian, mulai dari konsep dasarnya, apa sih yang sebetulnya kita beli, kok bisa harganya selangit, terus gimana cara belinya, gimana jagainnya biar aman, dan yang paling penting, apa sih arti semua ini buat masa depan? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu konsep paling fundamental dari dunia NFT. Bedanya antara barang yang bisa ditukar-tukar dengan barang yang beneran cuma ada satu. Nah, ini kuncinya. Gini deh, bayangin uang 100.000. Uang 100.000 punya saya, nilainya sama persis kan dengan 100.000 punya Anda? Bisa ditukar, sama aja. Nah, itu namanya fungible. Sekarang coba bandingkan sama lukisan Mona Lisa. Cuma ada satu yang asli di dunia. Atau tiket konser di baris depan, kursi nomor 7. Nggak ada duanya kan? Itulah yang kita sebut non-fungible. Jadi, kalau kita gabungin, non-fungible artinya unik. Token itu intinya bukti kepemilikan digital. Jadi, NFT itu sederhananya adalah sebuah sertifikat kepemilikan digital yang unik. Dicatat di blockchain, jadi mustahil buat dipalsuin atau diubah-ubah. Keren kan? Nah, ini dia nih kesalahpahaman paling besar. Banyak orang mikir beli NFT itu cuma bayar mahal buat file gambar yang bisa diklik kanan terus save. Yuk, kita luruskan kenapa anggapan itu salah besar. Pertanyaan besarnya kan ini, apa benar kita cuma beli file JPEG dengan harga selangit? Jawabannya singkat dan tegas, tidak. Sama sekali bukan itu, Anda nggak beli file gambarnya. Nah, ini poin krusialnya. Yang Anda beli itu adalah token Nata. Atau anggap saja seperti akta tanah versi digital. Token ini tersimpan permanen di blockchain, dan token inilah yang menunjuk ke aset aslinya. Bisa gambar, GIF, apapun itu. Dan yang paling penting, token ini jadi bukti sahih yang nggak bisa diganggu-gugat kalau Anda adalah pemilik sah dari karya aslinya. Analogi ini pas banget. Siapapun bisa kok nyalin gambar. Sama kayak saya yang bisa lempar bola basket. Tapi kalau yang ngelempar itu LeBron James di tengah pertandingan penting, momen itu punya nilai, punya sejarah, dan bisa diverifikasi. Nah, NFT itu adalah bukti verifikasi dari aset digital itu. Jadi Anda bukan cuma punya gambarnya, Anda punya bukti kepemilikan yang nggak bisa dibantah. Oke, sekarang kita tahu apa itu NFT. Pertanyaan berikutnya, kenapa ada orang yang mau bayar jutaan dolar buat akta digital ini? Ternyata, ada 4 pilar utama yang menentukan nilainya. 4 pilar nilai NFT itu adalah, pertama, jadi yang pertama dari jenisnya. Kedua, punya utilitas atau kegunaan di dunia nyata. Ketiga, pastinya langka dan unik. Dan yang keempat, sejarah kepemilikannya. Siapa aja tokoh penting yang pernah punya aset itu sebelumnya? Coba kita pakai contoh nyata. Tweet pertama Jack Dorsey yang laku 2,9 juta dolar. Apa ini yang pertama? Jelas iya. Unik, pasti. Tapi apa ada gunanya? Nggak ada sama sekali. Anda nggak bisa apa-apain tweet itu. Terus, apa ada sejarah kepemilikan dari orang terkenal? Belum ada, pembelinya kan yang pertama. Jadi nilainya murni datang dari 2 pilar, pertama dan unik. Ini nunjukin kalau nilai NFT itu bisa datang dari sumber yang beda-beda. Contohnya CryptoPunks, salah satu proyek NFT paling awal. Harganya mahal karena nilai sejarah dan kelangkaannya. Di sisi lain, tanah virtual di game Decentraland itu berharga karena utilitasnya. Anda bisa bangun sesuatu atau sewain tanah itu. Jadi, yang satu tentang koleksi bersejarah, yang satu lagi tentang fungsi. Dan pasar benar-benar menghargai faktor-faktor ini. Lihat aja beberapa penjualan fenomenal ini. CryptoPunk, CryptoKitties, bahkan meme Nyan Cat yang legendaris itu laku dengan harga setara ratusan ribu sampai jutaan dolar. Kenapa? Ya, karena kelangkaan dan nilai budayanya. Oke, teorinya cukup. Sekarang, gimana kalau Anda tertarik dan pengen coba beli NFT pertama Anda? Yuk kita bahas langkah-langkah praktisnya. Prosesnya ada 4 langkah utama. Pertama, Anda butuh mata uang kripto yang pas. Biasanya sih Ethereum atau ETH. Kedua, Anda perlu dompet digital buat nyimpen kripto itu. Ketiga, Anda kunjungi pasar NFT, misalnya OpenSea atau Rarible. Terakhir, ya tinggal tawar atau langsung beli. Gampang kan? Nah, di belakang layar, kebanyakan NFT itu pakai yang namanya protokol ERC-721. Nggak usah pusing sama istilah teknisnya. Anggap aja, ini semacam standar global. Kayak format PDF buat dokumen. Standar ini memastikan NFT yang Anda beli di satu pasar bisa diakui dan diperjualbelikan di pasar lain di seluruh jaringan Ethereum. Inilah yang bikin semuanya nyambung.
Tunggu dulu. Sebelum buru-buru beli, kita harus ngomongin sesuatu yang super penting, keamanan. Dunia kripto itu bisa beresiko tinggi kalau kita nggak hati-hati. Ini poin yang paling penting untuk diingat. Beda sama transfer bank, transaksi di blockchain itu nggak bisa dibatalin. Sekali Anda salah kirim dana ke alamat yang keliru, uang itu bakal hilang selamanya. Nggak ada customer service yang bisa dihubungin. Jadi, teliti, teliti, dan teliti. Buat ngelindungin aset digital Anda, ada dua pilihan utama. Dompet perangkat keras kayak Ledger itu nyimpen aset Anda secara offline, jadi keamanannya maksimal. Sementara itu, dompet online kayak MetaMask lebih praktis, tapi karena selalu nyambung ke internet, risikonya sedikit lebih tinggi. Tinggal pilih mana yang paling pas buat Anda. Oke, kita sudah belajar banyak. Sekarang mari kita rangkum poin-poin paling penting dan coba intip sedikit ke masa depan. Oke, jadi ini rangkuman singkatnya. 1. NFT itu bukti kepemilikan digital yang unik, bukan gambarnya. 2. Nilainya datang dari kelangkaan, kegunaan, dan sejarah. 3. Buat mulai, Anda perlu Ethereum dan dompet digital. Dan yang terakhir dan paling penting, keamanan aset Anda itu sepenuhnya tanggung jawab Anda sendiri. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup. Sekarang kita mungkin ngomongin NFT sebatas karya seni, tapi teknologi di baliknya, kepemilikan digital yang bisa diverifikasi, bisa diterapkan ke banyak hal. Tiket konser, sertifikat rumah, bahkan KTP kita. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah NFT itu nyata, tapi seberapa besar bagian dari hidup kita yang nantinya akan tercatat dan diverifikasi di blockchain. Coba kita renungkan.